Jawa Timolda dan kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Halo, selamat. Halo. Ya, oke. Oke, Mas Taufik gimana? Udah dapat izin untuk menceritakan tentang santet? Sudah, Mas. Jadi sekarang nih. Sudah, ini tadi orangnya sudah baru main ke tempat saya. Terus tak konfirmasi lagi bahwa ceritanya boleh untuk diceritakan di Imelda. Ya, silakan Mas Taufik, boleh dimulai ceritanya. Oh iya. Iya, ini selamat malam Mas Taufik sama Mas Febri. Sebelumnya perkenalkan, saya Taufik, sama namanya sama seperti penyiar Imelda. Salam kenal Mas ya. Iya. Boler ya. Ini kejadian sebenarnya tidak menimpa kepada saya, tapi kejadiannya sama adik ipar saya, tepatnya adik dari istri saya. Kejadiannya sekitar tahun 2019, sebelum ada COVID Corona itu, Mas. Jadi ceritanya adik saya setelah lulus dari SMA sekolah, dia bekerja di rumah makan di Jakarta. Terus biasa kalau orang baru di warung kan kerjanya di depan, Mas, melayani konsumen. Nah, biasanya itu kalau di warung itu untuk dari pelayan di depan untuk menjadi juru masak itu kan butuh bertahun-tahun, Mas. Nah, itu anehnya, itu adik saya baru beberapa bulan sudah dipercaya sama yang punya warung untuk bagian masak atau bagian dapur. Tadinya adik saya nggak curiga, nggak apa. Tapi adik saya itu di sana orang baru, pas waktu melihat belanjaan itu, Mas, bahan-bahan makanannya itu kayak ala kadarnya gitu, Mas. Tapi anehnya warungnya itu ramai banget. Jadi adik saya sempat berpikir bahan-bahannya biasa, cara pengolahannya juga kurang higienis, tapi anehnya warung itu ramai. Nah, setelah beberapa bulan adik saya pindah ke jadi juru masak di dapur. Kan kalau jadi juru masak kan harus bangunnya pagi, Mas, sekitar jam 3. Pertama kali adik saya kan tidak langsung dilepas begitu saja sama juru masak yang dulu, kan diajarin dulu sama juru masak. Lah, pertama kali dia bangun pagi itu langsung dia di tangannya langsung ada tetesan darah, Mas. Dan di belakang adik saya itu ada nenek-nenek pakai kebaya, pakai jarik, tapi mulutnya dijahit, Mas. Adik saya kaget, tapi tidak dihiraukan. Jadi mungkin pikiran dia atau gimana, teruskan. Terus setelah itu yang juru masak yang lama keluar, baru keanehan itu berlanjut, Mas. Keanehannya yang pertama itu ternyata anak dari si bos itu maaf itu kayak orang yang anak yang kurang itu, Mas. Jadi
tiap hari itu nongkrongnya di kamar mandi terus, Mas. Jadi dia nongkrong di atas WC terus. Jadi anaknya tidak normal. Terus si bos itu sayangnya bukan main sama adik saya tuh. Dari yang minta apa dikasih, nggak minta sampai nggak minta saja dikasih, Mas. Contoh kayak makanan, kan di situ karyawan banyak, Mas. Setiap kali si bos keluar untuk beli jajanan atau makanan, itu pasti adik saya dikasih oleh-oleh. Padahal karyawan yang lain enggak. Sampai karyawan yang lain itu pada iri. Oh, kamu itu gimana caranya kok bisa si bos sayang banget sama kamu. Padahal juga kita yang lebih dulu di sini kok, tapi si bos sama kamu lebih sayang. Nah, terus adik saya ya nggak tahu, aku juga biasa saja sama si bos. Terus sampai ada yang ngenengke sama adik saya, sampai nggak mau tanya, nggak mau bicara sama adik saya. Tapi adik saya dianggap biasa aja. Terus itu berjalan sampai hampir 1 tahun, Mas. Waktu itu kan adik saya udah mulai nggak enak, udah kerja itu nggak nyaman. Terus mau resign itu selalu saja nggak boleh sama si bos. Ada yang alasan, kamu mau minta gaji berapa tak kasih, minta apa tak kasih, yang penting kamu jangan resign dari warung ini. Terus setelah itu adik saya kabur. Waktu itu kan waktu COVID kan nggak bisa pulang dari Jakarta kan ke Jawa, mau pulang ke kampung atau kemana kan nggak bisa. Di sela-sela itu ada kesempatan adik saya ikut sama temannya pulang, kabur dari warung. Dari warung itu kabur, nebeng sama temannya, terus sampai di tempat saya. Memang adik saya kan dari kecil, walaupun itu ada ipar, tapi kan dari kecil juga ikut saya. Terus sekolah di sana dari kecil ikut saya, terus sekolah lagi ikut bapaknya, terus kesini lagi. Jadi nggak asing sama saya. Nah, ternyata, Mas, adik saya itu punya kelebihan. Jadi adik saya itu ternyata indigo. Begitu sampai rumah itu aku sama istri aku tadinya nggak ngeh kalau adik istri aku itu indigo. Jadi dia cerita. Ternyata waktu kenapa dia tidak betah di warung. Jadi setelah hari pertama itu dia kerja di situ, ditemuin sama nenek-nenek. Terus pasti tangannya itu ditetesin darah. Itu ternyata dia itu ditandain sama nenek-nenek itu. Ternyata nenek-nenek itu pesugihannya si bos. Nah, setelah itu kan adik saya cerita sama istri saya. Di sana ternyata itu sudah ada banyak korbannya, Mas. Dan korbannya itu yang diminta itu korban yang masih perawan. Nah, adik saya cerita gini, pernah suatu ketika itu si bos pergi dari luar, pulang itu membawa jus, Mas. Jus, ya minuman jus itu dikasih ke adik saya. Padahal teman-temannya karyawan yang lain mau minta itu nggak boleh. Setelah diminum itu adik saya itu merasakan
kakinya itu hilang separuh, Mas. Jadi seperti nggak ada kakinya, Mas. Jadi perasaan dia itu nggak bisa jalan, kaki itu lumpuh, nggak bisa jalan. Terus dia kan juga lulusan pondok, baca-baca yang dia bisa kan, akhirnya pulih lagi. Terus yang di korban sebelumnya itu kan ada yang di kampung, orang tuanya yang ada yang nggak terima kok anaknya tahu-tahu meninggal setelah kerja di warung itu. Lah orang tuanya itu nggak terima. Waktu tahu si bos pulang kampung, dia ke rumah si bos, ke rumah yang punya warung itu, bawa satjam mau nebas si bos, tapi malah kena diri dia sendiri, orang yang mau nebas itu. Jadi sampai tangannya putus. Sudah anaknya meninggal, tangan dia putus. Ada lagi yang tahu-tahu sampai rumah sakit 3 hari 4 hari meninggal. Terus setelah itu kan adik saya di sini di Weleri pun itu masih sempat si nenek-nenek itu kesini, Mas. Jadi si nenek-nenek itu tiap hari itu datang ke sini terus. Jadi neror terus. Terus akhirnya kan saya juga punya kenalan orang tua, tak bawa ke sana, tak obatin ke sana. Itu katanya orang tua itu, anak ini sudah ditandai, anak ini itu sebenarnya tumbal selanjutnya. Jadi si nenek-nenek itu hampir tiap hari itu, tiap maghrib itu datang ke rumah saya, kata si adik aku itu yang mau jadi korban itu. Ya untungnya adik saya itu kan dia indigo, jadi dia tahu. Terus tak bawa ke orang tua, di sana disarati, diobatin, disarati. Terus yang lebih menegangkan itu ini, Mas. Jadi memanggil itu nenek-nenek itu, terus pada waktu mau dilarung itu, Mas. Jadi mau diambil, mau dilarung itu. Terus singkat cerita, bisa diambil, bisa dilarung. Setelah dilarung itu yang mengobatin si bapak-bapak itu bilang gini, kamu nggak usah ke Jakarta dulu, udah di sini dulu aja, nggak usah kemana-mana, biar steril dulu. Padahal anak itu sudah 1 tahun, Mas, di sini, di tempat saya sudah 1 tahun. Terus dia habis lebaran pamit, aku mau pengen cari kerja, nggak enak di sini ngerepotin sampean terus, dia bilang gitu. Soalnya aku pengen kerja. Nah, aku sama istriku udah nyegah, ojo lungo ning Jakarta sih. Si bapak-bapak itu yang ngobatin itu juga bilang, pokoknya jangan jalan yang ke arah barat dulu, soalnya kamu itu masih diincar terus. Si bapak-bapaknya bilang gitu. Terus si adik saya tapi tetap nekat. Sebelum berangkat itu tak sewanin sama si bapak-bapak yang ngobatin, Pak, ini anak tetap nekat mau kerja, gimana? Terus bapak-bapaknya bilang, ya udah, kalau kamu nekat mau kerja, yang penting 5 waktu tetap dijaga. Terus jangan lupa
nanti kalau ada apa-apa cepat-cepat hubungin saya. Nah, si bapak itu bilang gitu. Tetap ingat sama yang kuasa, yang di atas, jangan sampai ngelupain ibadah. Lah, terus singkat cerita dia berangkat ke Jakarta, kerja lagi di warung lagi, Mas. Lah di sana itu selang beberapa bulan itu ketemu, Mas. Jadi adik saya itu merasakan si nenek-nenek itu hadir lagi, Mas. Jadi energi si nenek-nenek itu hadir lagi, Mas. Sampai suatu ketika itu kaki dari adik saya itu bengkak nggak bisa jalan. Itu katanya ada yang ngelilit, ada yang naleni, itu udah tali pocong. Udah ini carane udah parah sampai bengkak, Mas, sampai nggak bisa jalan. Terus ngebel ke sini, tak bel ke sama orang yang ngobati, bapak-bapak itu, terus dibantu sampai dari sini. Alhamdulillah bisa sembuh, Mas. Nah, terus adik saya itu di sana juga sering diganggu sama makhluk gaib. Cuman setelah beberapa bulan si nenek-nenek itu sudah nggak ganggu lagi. Kata si bapak-bapak yang ngobatin itu mungkin ini, jadi dia sudah punya tumbal yang lain, jadi tidak menyerang kamu. Tapi kemarin-kemarin itu kan belum dapat pengganti kamu, jadi dia tetap nyari kamu terus. Dimanapun kamu berada, itu kamu itu harus jadi tumbal, nggak boleh enggak. Kalau enggak, itu yang kena si bos yang punya warung yang kemarin itu. Nah, singkat cerita, si adik saya dengar kabar si bos laki-laki. Enggak, sebelum si bos meninggal itu dengar teman dari adik aku itu jadi tumbal. Jadi teman yang tadi kan aku cerita ada yang pas waktu si bosnya ngasih jus sama adik aku, itu kan ada yang aku minta. Lah itu yang jadi tumbal berikutnya. Anak itu yang tadi bilang, kok kamu sama si bos kok disayang banget, kamu diistimewakan banget. Itu ternyata jadi tumbal berikutnya setelah adik aku gagal jadi tumbal. Terus lah ternyata tumbal itu tidak perawan. Padahal yang dicari itu kan tumbal perawan, dan diminta dari pesugihannya itu kan tumbalnya tumbal perawan. Ternyata anak itu sudah tidak perawan, jadi marah atau gimana, nyerang sama bos laki-laki. Sekarang itu bos laki-lakinya sudah meninggal dan warungnya itu sudah bangkrut sekarang. Sekarang warungnya tutup, padahal itu salah satu warung terbesar lah. Di cabangnya banyak di Jawa ini banyak. Terus yang bikin aneh kan itu dari segi pengolahan sayuran, lauk pauk, itu kata adik saya pengolahannya itu tidak higienis dan penampilannya itu biasa saja, tapi warungnya itu ramainya bukan main. Sampai yang datang itu kayak
PNS itu loh Mas, pegawai itu. Pegawai itu kalau belum makan di situ katanya ada yang kurang gitu. Dan alhamdulillah ini adik saya udah sembuh, udah nggak kerja lagi di warung di Jakarta dan sekarang dapat suami orang Kendal sini. Dan tadi aku sudah izin sama anaknya bahwa tadi main ke rumah aku, terus aku izin lagi mau diceritain di radio gimana. Nggak apa-apa, dia bilang gitu. Ceritanya itu Mas Taufik, nanti ada lagi cerita yang lebih seru lagi. Itu dialami sama aku dan istri aku. Kalau yang ini cukup, ini memang ceritanya memang sedikit agak seperti menghayal, tapi itulah yang terjadi. Itu apa adanya seperti itu. Itu Mas Taufik ceritanya, Mas. Mas Taufik. Yeah. Itu berarti total kerja di Jakarta berapa lama, Mas? Kalau yang di warung itu, warung yang pertama yang ada pesugihannya itu kurang lebih 1 tahun. Terus pulang di sini 1 tahun, berangkat lagi setelah COVID itu, Mas. COVID berakhir, berangkat lagi tapi beda warung, Mas. Oke, berarti dan yang beda warung. Yang ada terornya itu di yang pertama ya? Gimana? Yang tahun pertama ya? Iya, yang tahun pertama itu yang mau dijadikan tumbal berikutnya itu. Mas Febri, silahkan. Ini apa ya? Ceritanya bikin saya atau mungkin juga pendengar yang lain itu nyimak sambil bener-bener diem, karena menebak-nebak seperti apa gitu ya ceritanya, akhirnya seperti apa. Tadi saya berpikiran bahwa santet itu muncul dari teman kerjanya ataupun juga saingan kerjanya karena perhatian dari bos kepada si cewek apa cowok, Mas? Cewek apa cowok, Mas? Cowok ya? Halo? Cewek. Ke adiknya cewek. Mas Taufik ini, adik keparnya Mas Taufik ini berlebihan ya, dalam tanda kutip ya. Jadi memainkan iri dari orang-orang dan akhirnya ada yang nggak suka kirim santet ataupun sejenisnya, tapi ternyata adalah bosnya itu sendiri yang betul. Dan itu kalau ini, Mas, kalau orang yang nggak percaya memang mosok paling kue ngarang, paling yang bilang. Cuman seperti saya yang kakaknya yang mengusahakan mengobati itu memang pada waktu itu situasi memang menegangkan, Mas, karena ini bukan main-main urusannya sama nyawa kan. Jadi kita juga sebagai kakak juga ya ikut takut lah, soalnya urusan nyawa. Ada ini nggak sih, Mas, kayak profil dari bosnya ini? Maksudnya dia orang mana? Kemudian maksudnya gimana? Maksudnya orang mana tuh, kayak dia apakah asli Jakarta, apakah dari mana? Kemudian penampilannya itu seperti apa gitu? Kalau itu saya pribadi tidak mau tahu masalah itu. Cuman yang pasti dia itu orang dari Kabupaten Jawa Tengah bagian barat. Saya tidak berani menyebut wilayah karena ini menyangkut usaha, karena dia termasuk ikut dari salah satu warung yang terkenal di Jawa lah. Oke, Mas Febri, silahkan. Ya, selamat malam Mas Taufik.
Sebentar, kabupaten. Selamat malam, Mas. Kabupaten di Jawa Barat, restorannya Enggak, Jakarta. di Jawa Tengah bagian barat, bukan Jawa Barat. Di Jawa Tengah bagian Tapi kalau barat. tempat kejadian di Jakarta. Jawa Tengah bagian barat tuh mana sih? Oh, Pekalongan dan sekitarnya ya. Enggak, ke barat lagi. Ya udah, Mas Febri silahkan deh. Usahanya warteg ya? Iya. Mas Feb. Ya. Mas Taufik harus apa ya? Harus sangat-sangat bersyukur gitu. Kenapa tuh? Karena ini tadi ya Mas, adiknya ini bisa selamat gitu. Astaga, Mas Taufik ini bukan. Iya. Iya, makanya kan Saking-sakingnya kita- ke bawah Iya. cerita aku loh di Iya. Karena gini Mas, kalau yang saya tangkap tentang sosok ini ya, iya. yang saya tangkap tentang sosok ini itu bukan sosok yang istilahnya krece-krece gitu ya Mas, yang sembarangan gitu, bukan gitu. Sosok ini di alamnya, di dunianya gitu ya Mas ya. Sosok ini sudah sangat terkenal sekali dengan kekejamannya. Makanya ya harus apa ya? Ya banyak bersyukur gitu loh Mas. Iya. Secara tidak langsung pun ada orang-orang yang mau dan yang mampu untuk menolong ini semua gitu loh Mas. Iya. Karena ini Mas Febri, Amit Sewu, bapak-bapak yang tak mintai tolong itu, sebelumnya nanti mungkin di next cerita akan tak ceritain lagi. Nah, ini juga masalah nyawa. Ini masalah nyawa dari keluarga saya. Ya alhamdulillah setelah ditangani sama si bapak-bapak ini, alhamdulillah sekali bisa terselesaikan. Ya, itu tadi ya Mas. Karena yang saya tangkap tentang sosok ini itu sudah bukan sosok yang rendahan gitu loh Mas. Dan jadi bukan santet ya, tetapi lebih ke tumbal pesugihan gitu Mas. Iya, benar-benar. Ini kalau menurut saya yang kurang ajar itu ya si pemilik ini gitu loh Mas. Dan memang mungkin benar omongannya Mas Febri, bahwa sosok ini bukan kaleng-kaleng itu karena apa? Karena sosok ini sudah dilarung Mas. Sudah dilarung di sungai yang besar sama saya sama bapak-bapak itu. Saya memanggilnya Pak E lah biar lebih enak. Sama Pak E sama saya itu sudah dilarung Mas. Dan Pak E bilang dilarung ben lali balik rene, ben balik ning asale kono ning segoro. Pak E bilang gitu. Tapi ternyata setelah 1 tahun adik saya di Leri terus kerja lagi di Jakarta, itu ternyata masih ketemu Mas. Adik saya itu masih diincar sama makhluk itu Mas. Berarti kan memang makhluk itu bukan kaleng-kaleng. Iya. Jadi gini Mas, kalau kita bicara soal apa ya, penumbalan seperti ini ya Mas ya, itu sebenarnya iya, cara yang paling efektif gitu ya. Sebenarnya mohon maaf ya ini ya Mas ya, mohon maaf. Sebenarnya bukan hanya dilarung atau hanya hanya dihilangkan si sosok ini, itu bukan seperti itu sebenarnya caranya gitu. Tetapi
itu kalau saya yang melihat ya itu kayak ada apa ya, kayak kita mikirnya itu kita mikir secara apa ya, secara gampangnya itu ya Mas, itu antara si sosok ini dan si korban itu ya Mas, itu ada kayak ada talinya gitu loh Mas. Dan orang yang bisa menolong itu orang yang harus mumpuni dan harus memotong tali ini tadi gitu Mas. Iya. Ya kemungkinan untuk hal yang untuk kejadian yang kedua ya Mas, setelah beberapa tahun itu tadi ya, si bapak ini tadi mungkin cari apa ya, cari istilahnya titik lemahnya, cari intinya biar ini itu putus itu gimana gitu, kemungkinan seperti itu. Iya benar. Karena jadi yang saya lihat, maaf saya potong. Ya gimana Mas? Kejadian dari kaki bengkak itu 2 kali Mas. 2 kali. Yang pertama dia disembuhkan sendiri itu bisa, tapi yang kedua sudah nggak bisa sampai lumpuh itu. Jadi minta tolong ke sini. Ya. Kenapa saya bisa bilang begitu seperti itu tadi ya Mas ya, karena si adiknya Mas Taufik ini memang sudah istilahnya ditargetkan. Itu pasti ada tandanya gitu. Jadi kemanapun kasarannya ya Mas, kasarnya itu mohon maaf, kemanapun adiknya Mas Taufik ini berada gitu, sosok ini itu bakalan tahu gitu Mas. Iya. Dan bakalan istilahnya ya itu tadi, bakalan ngejar gitu. Karena memang sudah ditargetkan oleh si pemilik ini tadi gitu Mas. Iya benar. Alhamdulillahnya di istilahnya di Jawa, di kampung itu ketemu orang yang bisa seperti itu dan paham hal-hal seperti itu gitu Mas, dan akhirnya bisa menolong gitu. Alhamdulillahnya seperti itu Mas. Kalau hal-hal seperti ini kalau menurut saya, kalau hanya menolongnya itu hanya istilahnya mengambil si sosok ini terus entah itu sosok ini dilarung atau gimana gitu ya Mas. Kalau menurut saya itu percuma gitu loh. Apalagi sosoknya dilarung gitu. Otomatis kan sosoknya itu ke depan itu bakalan tahu lagi gitu loh Mas. Kecuali kita ambil si sosok ini terus kita istilahnya kita ikat, kita biar sosok ini itu nggak bisa kemana-mana, itu beda lagi gitu. Mungkin ini Mas Febri, kata adik saya itu setelah dia tahu kejadian itu, jadi kan tadi saya bilang waktu pertama kali adik saya pindah dari pelayan ke dapur itu kan itu ya. Itu kan pertama kali dia ke dapur itu kan langsung ditetesin darah. Itu langsung ditandai Mas. Nah itu tanda. Jadi hampir setiap hari itu si nenek-nenek itu datang tiap pagi, tiap mau masak itu kan masaknya pagi. Itu pasti ada tetesan darah di tangan adik saya. Ya. Jadi gini ya, sebenarnya sosok astral atau makhluk gaib itu sebenarnya itu nggak bisa membunuh manusia gitu. Cuma mereka itu bisa mempengaruhi, membuat kita stres, membuat pikiran kita kacau gitu, membuat badan kita nggak fit, badan kita semakin drop gitu. Otomatis kan kita sebagai manusia ya Mas ya, kalau kita pikiran kita seperti itu, badan kita seperti itu, otomatis kan lama-kelamaan badan kita juga ikut sakit gitu loh Mas. Iya. Jadi cara mereka menyerang manusia itu seperti itu sebenarnya gitu.
Ya ini Jadi alhamdulillah kumpulan sekali ya kejadian ini ya, bisa dilewati gitu loh. Istilahnya ini kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, jenengan sama adik melewati masalah ini itu sangat gampang sekali kalau menurut saya pribadi ya. iya, Maksudnya adik pulang ke Jawa terus ketemu sama bapak ini, terus alhamdulillah bapak ini mau membantu dan mohon maaf istilahnya mampu untuk itu semua ya. iya. Clear ini Tapi sudah ini, langsung Mas. gitu loh Mas. Iya. Tapi waktu mau pergi itu kan adik saya ke pulang kampung itu kan pergi, nggak pamit. Iya, ya. Setelah kejadian-kejadian itu kan adik saya udah mulai kerasa karena dia juga memiliki kelebihan kan. Dia sudah mulai kerasa, wah aku wis aman nih ini. Jadi dia mau pulang. Melarikan diri gitu ya. Jadi mau pamitan sama si bos, resign nggak boleh. Jadi dia melarikan diri. Ada momen yang tepat pas dia melarikan diri. Dia ikut sama temennya, nebeng sama temennya, pergi. Dan dia pergi dari warung itu, dari tempat kerjaan nggak bawa apa-apa, Mas. Ini Bayaran, terus pakaian, apa itu nggak bawa. Saking dia pengennya lari dari situ. Ini kalau menurut saya ya itu tadi Mas, banyak bersyukur gitu loh Mas. Karena ini masih istilahnya masih ditolong gitu loh Mas. Kan kadang ada orang yang seperti itu kan apa ya istilahnya itu pikirannya itu nggak ke arah ke sana gitu loh. Dan di cerita ini si adiknya Mas Taufik pun juga sudah apa ya, pikirannya itu sudah dibawa ke situ gitu. Sudah istilahnya sudah ada petunjuk bahwa ini itu kedepannya itu akan jelek gitu. Iya. Dan sangat langka sekali ya kalau menurut saya pribadi ya Mas ya. Kita yang seumpama ada orang yang ditumbalkan terus bisa sampai tahu seperti itu sangat langka sekali gitu loh. Iya. Itu memang korbannya sudah banyak ternyata. Ya, itu kan ini Mas saya si oknum ini saya bilang oknum aja ya, si oknum ini itu bermain hal seperti ini itu sudah sangat lama sekali kalau yang saya tahu. Benar. Sampai bisa jadi seperti ini ya Mas ya. Pertama itu di awal-awal beliau ini mainan seperti ini itu ada gagalnya juga gitu Mas. Sebenarnya ada gagalnya juga gitu. Ini hampir lupa Mas Ferdi, Amit saya tak potong sebentar. Dan itu yang tukang masak sebelum yang ngajarin adik aku itu yang pertama kali yang pertama ngajarin itu juga meninggal loh Mas. Di tahun ke? Ya itu setelah dia kan adik aku pindah ke jadi chef, jadi di yang tukang masak, terus itu kan resign, pulang kampung, jelang beberapa lama meninggal. Tapi kebanyakan meninggalnya gimana sih Mas? Kalau meninggalnya kita nggak tahu ya, karena kita juga nggak namanya orang meninggal kan mau tanya yang detail juga nggak enak kan Mas. Tapi yang pasti dia meninggal. Dan kebanyakan itu kan yang meninggal yang tukang masak. Dan wanita, kebanyakan di sana kan pekerjaannya wanita.
wanita semua malah. Oke. Mas Febri ada tambahan atau cukup? Saya agak khawatir ya sebenarnya ya, kedepannya itu bakalan ketemu si sosok ini lagi gitu loh Mas. Oh gitu. Berarti udah berapa lama ya Mas lepas Berarti dari sosok sudah ini? Lepas dari sosok itu sekitar 3 tahun. Maksudnya ketemu sama sosok ini itu bukan dari orang yang sama gitu loh Mas. Iya. Entah itu si sosok ini disuruh orang atau si sosok ini itu dengan tidak sengaja ketemu sendiri gitu loh Mas. Tapi saya curiga, saya khawatir kedepannya itu bakalan apa ya kayak bertemu lagi gitu loh Mas. Iya. Tapi kalau tanpa sengaja bertemu lagi dengan sosok itu gimana Mas? Apa yang terjadi Mas? Kan mungkin udah beda kepentingan Mas Febri. Semoga saja nggak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya Mas ya. Iya. Ya entah ini benar atau enggak, tetapi kedepannya itu bakalan ketemu lagi gitu. Oh gitu. Ya, tapi bertemu ini maksudnya itu ya semoga saja nggak ada bau-bau seperti ini tadi gitu, seperti di cerita ini tadi gitu loh Mas. Oh iya. Semoga saja nggak ketemu ya Mas Febri. Lebih baik semoga saja nggak ketemu gitu. Sebentar, iya. Aku agak bingung sih dengan pertanyaan Mas Febri. Takut kalau misal ketemu lagi sama sosok ini, artinya sosok ini itu adalah sosok yang mungkin berpindah tuan, atau maksudnya sosok ini itu adalah sosok yang menguasai daerah tertentu nih, misal sosok Nah ini betul itu pertanyaan. Memang berkuasa di daerah Jawa Barat nih misal, kemudian si Mbak ini ngelewatin daerah Cirebon dan sebagainya, maka akan punya potensi untuk ketemu dengan sosok ini. Atau kalau berpindah tuan, sosok ini pastinya akan mempunyai tuan gitu loh Mas. Karena memang sosok ini dibuat seperti itu gitu loh Mas. Lepas dari satu orang, pasti nanti akan ada lagi gitu, dan sosok ini memang salah satu penguasa gitu Mas. Tadi sosoknya apa, nenek-nenek ya? Betul. Dan seumpama memang benar-benar ketemu lagi gitu ya, kedepannya ini si nenek ini sudah netral gitu loh Mas, sudah netral sama si adiknya siapa? Adiknya Mas Taufik. Ya. Iya. Kemungkinan sih harusnya udah netral ya. Karena kan tadi kan ada. Soalnya sudah nggak ada kepentingan lagi ya. Udah tuannya juga kemungkinan udah nggak ada gitu loh Mas. Dan tadi kan juga diceritakan udah menikah Mas. Juga kan Mbak. Iya sudah menikah. Sedangkan kan tadi soalnya yang diceritakan di awal tuh ada kriteria tertentu termasuk masih belum menikah. Iya benar. Saya takutnya itu kayak trauma gitu loh Mas. Ya. Malah ketakutan sendiri gitu loh Mas. Adiknya udah punya putra Mas? Belum. Ini kemarin sudah mengandung, cuman keguguran, tapi ini masih program lagi. Okay. Dan tak cerita sedikit. Jadi adik saya itu suka usilnya dalam arti dia itu suka, kalau dia bilang aku seneng dolan dalam artian itu bukan dolan raganya yang main itu bukan, tapi sukmanya dia kalau malam itu suka pengen kesana itu.
Sebenarnya hal seperti ini kalau belum kita belum menguasai tentang itu sangat beresiko. Iya, makanya si Pak itu udah pernah bilang ojo kakean dolan. Meneng wae anteng ning omah. Cuman kadang dia pengen kesini gitu. Ya mungkin karena penasaran itu ya Mas ya, mungkin ya. Ya mungkin itu. Dan tapi itu si Pak E juga ini ya dinasehati lebih baik Mas, karena terlalu sangat berisiko. Iya, emang dia kalau keluar gitu seringnya langsung meriang, ngedrop langsung. Ya kalau bilang aku ketemu ini, besoknya meriang, nggak kuat dia. Belum. Mas Febri, iya Mas. mau tanya Mas, tanya itu adik saya itu keguguran itu apa memang kandungannya yang lemah, apa ada sangkut pautnya sama yang tadi saya ceritakan Mas? Kalau sangkut paut sama yang tadi itu, kalau yang saya lihat menurut saya pribadi ini ya Mas ya, itu nggak ada. Iya. Itu nggak ada ya. Nggak ada sama ya, sangkut pautnya sama yang tadi itu nggak ada. Soalnya ini jadi kegugurannya itu pas malam 1 Suro. Malam 1 Suro kemarin itu ya. Iya. Kalau sama si sosok yang tadi yang dicerita tadi itu sama sekali nggak ada kalau yang saya lihat ya Mas ya. Kalau dari sosok-sosok lain, kalau menurut saya ya kita mikirnya aja nggak ada sangkut pautnya dengan hal-hal gaib gitu loh Mas. Oh iya. Kita mikirnya kayak gitu aja, biar pikiran kita juga nggak terbebani gitu Mas. Nggak terlalu negatif ya Mas. Iya. Oke, cukup kali ya. Oke. Mas. Tapi itu tolong ini ya Mas, dinasehatin karena sangat terlalu berbahaya gitu Mas. Kalau yang masalah Dolan main itu itu tadi, iya. Dolan itu. Iya. Terima kasih ya mungkin, Mas. Siap. Nanti mungkin kapan waktu mau cerita lagi masalah ini juga menyangkut nyawa, tapi ini kalau tadi adik saya ini mungkin sama saya dan istri saya. Ya. Mas, pertanyaan mungkin, terakhir, ini bosnya itu pasangan gitu ya? Suami istri atau cuman suami aja yang main? Suami istri dan 1 anak, tapi anaknya itu anak berkebutuhan khusus. Ya, oke. Dan dua-duanya baik sama si Mbak ya, si adiknya Mbak, Mas ya. Kan biasanya kan ada kecenderungan tuh kalau misalnya yang punya kepentingan suaminya, biasanya suaminya yang jadi manis banget nih. Dua-duanya ya? Enggak, ini dua-duanya sangat baik, bukan baik lagi, sangat baik. Bahkan sampai bayaran saja mau minta berapa dikasih. Terima kasih sekali lagi Mas Taufik ya, sudah berbagi, dan selamat malam. Iya, selamat malam Mas Taufik, Mas Febri.